Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih bahwa kami harus melaksanakan kehendak-Mu apapun juga yang terjadi, apapun juga yang kami rasakan. Kehendak-Mu lah yang terjadi lewat sabda Putra-Mu Yesus Kristus. Taat kepada kehendak-Mu dan bertobat. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudaraku terkasih dalam Kristus, hari ini Yesus memberikan perumpamaan dan pernyataan kepada para pemimpin agama. Ada dua orang anak, yang satu diminta oleh bapaknya untuk pergi ke ladang. Dia mengatakan ya, tetapi tidak. Dia mengatakan ya, tetapi tidak melaksanakannya. Sedangkan anak yang kedua mengatakan tidak, tetapi bertobat. Lalu Yesus bertanya, siapakah yang masuk kerajaan Allah? Yang pertama atau yang kedua? Dan tentu yang kedua. Dan mereka adalah para pelacur, para pendosa, para bertobat. Apa yang mau disampaikan oleh Yesus? Ada dua hal. Orang yang mengaku-ngaku sebagai yang percaya pada Tuhan dan mengatakan ya, tetapi tidak menjalankan apa yang menjadi kehendaknya. Sedangkan orang yang mungkin pertama-tama tidak mengatakan ya kepada kehendak Tuhan, tapi kemudian terjadi pertobatan, terjadi conversion, terjadi perubahan, maka dia menjalankan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Saudaraku terkasih dalam Kristus, apa yang menjadi tantangan kita di saat ini, terutama dalam masa Advent ini, adalah pertobatan, pembaharuan hidup. Bagaimana seseorang tahu, dan kita semua yakin dan tahu, pertobatan itu bukanlah sesuatu yang gampang dan mudah. Sekali lagi, bukanlah yang gampang dan mudah. Ya, kita bisa mengaku percaya Yesus, tetapi tidak terjadi perubahan hidup dalam diri kita. Dan bagaimana itu terjadi pertobatan itu? Ya, bagaimana terjadi pertobatan itu? Menurut saya, sekali lagi, saya tidak mau mengatakan bahwa bukan yang gampang, ya, bukan yang simpel, tetapi sungguh-sungguh luar biasa. Pertobatan tidak terjadi karena seringkali kita ini ada dua sisi dalam kehidupan yang merupakan saling tarik menarik. Pertama yang disebut dengan meditatio, ya. Dan meditatio itu adalah kita berpikir-pikir tentang Allah. Kita melihat bahwa Allah itu baik. Kita melihat, mengerti, memahami Allah itu baik. Tapi itu baru pada tataran pikiran kita. Sekali lagi, baru tataran pikiran kita. Baru tataran kita mengerti, memahami dan seterusnya, itu bukan, dan itu bisa gampang sekali berubah. Ini yang terjadi pada kita, meditatio, kita berpikir, kita merenung-renung tentang Allah, kita tahu bahwa Allah itu baik. Nah, harusnya lah kita masuk kepada tahap kedua yang kita sebut dengan kontemplasio. Kontemplasio itu adalah suatu sikap batin, mau mohon kepada Tuhan, mohon rahmat kepada Tuhan, dan mengizinkan Tuhan untuk menyentuh dan menjamah kita. Katakanlah seperti misalnya, ya, mengampuni. Betapa sulitnya mengampuni, betapa dalamnya, ya, mungkin diselingkuhi, mungkin dimarahi, disakiti, dan berbagai macam faktor. Nah, disitulah kita berbicara dengan Tuhan Yesus. Yesus, betapa sulitnya orang A, orang B yang selalu menyakiti aku, selalu membuat aku menderita, selalu, ya. Bantu aku Tuhan supaya aku bisa mengampuni dan memaafkan dia. Mohon rahmat Roh Kudus ya Tuhan, supaya hatiku tergerak untuk mengampuni, memaafkan, mendoakan, dan selalu berbuat baik kepadanya. Nah, inilah kontemplasio. Jadi kita hening, kita diam, Tuhan izinkan Engkau sendiri yang menggunakan aku untuk mengampuni dia. Di situ kita
mempersembahkan keberatan, kesulitan. Di situ kita mempersembahkan problem hidup kita yang sangat mendalam ini dengan penuh kasih sayang. Dengan penuh kerendahan hati, Tuhan. Lalu kita diam. Lalu kita memandang salib Yesus. Seperti gambar di belakang saya ini adalah ketika Santo Fransiskus Assisi memandang salib Yesus. Dan dia merasa bahwa Yesus merangkul dia, mengajak dia, memegang dia, mengalami Allah. Bukan hanya tahu tentang Allah, tapi mengalami Allah, mengasihi Allah, Allah hadir, Allah hidup dalam diri. Allah yang mencintaiku, Allah yang mengasihiku. Pengalaman akan Allah. Nah, pertobatan itu tidak terjadi karena kita seringkali terpaku pada apa yang ada di kepala. Pertobatan itu adalah rahmat yang Tuhan memberikan kepada aku supaya aku belajar mengampuni dia. Semoga saudaraku terkasih, kita masuk di dalam misteri kontemplasi, misteri kerahiman Allah, misteri anugerah Allah, di mana Allah sungguh-sungguh bukan hanya dialami di kepala, tapi dialami di badan, di diriku, tubuhku, ragaku. Aku mengalami Tuhan memeluk dan merangkul aku untuk terus mengampuni orang tersebut. Itulah kontemplasi dan itulah awal dari pertobatan. Dan itulah awal dari pengenalan kita bahwa Allah kita adalah bukan Allah yang jauh, tetapi Allah yang dekat, Allah yang mengasihi, Allah yang mengampuni, Allah yang merangkul, Allah yang menghibur, Allah yang menguatkan. Itulah saudaraku terkasih. Semoga saya mengajak Anda sekali lagi lewat renungan-renungan ini. Mari kita masuk di dalam misteri kontemplasi. Misteri keagungan, misteri perjumpaan kita dengan Tuhan. Dan ketika itu terjadi, ketika Anda disentuh oleh Yesus, pasti terjadi pertobatan dalam diri kita. Dan itulah yang diajarkan oleh Santa Teresa dari Avila. Jadi dengan kata lain kita harus, kalau Anda langganan ruah, lihatlah tuntunan bagaimana membaca ruah itu. Ada doa hening, ada dialog, ada sharing, intimate conversation with Jesus. Dan itulah yang saya ingin ajak kepada Anda untuk memasuki lebih dalam supaya kita tidak cukup hanya di kepala, bukan tidak cukup hanya di mulut, tetapi di hati. Dalam pengalaman Tuhan menyembuhkan aku, Tuhan menguatkan aku, Tuhan memberikan rahmat kepadaku. Ya, itulah pengalaman kontemplasi. Ya, dan itulah pengalaman pertobatan. Dan itulah pengalaman pembaruan hidup. Dan itulah pengalaman bahwa Tuhan datang dan hadir bersamaku. Tuhan dekat padaku seperti kata Paulus. Tuhan dekat padaku seperti di mulutku, di pikiranku, di hatiku, di badanku, di ragaku. Semoga Anda dan saya dan kita semua hari ini mengalami pertobatan, pembaruan hidup. Seperti anak kedua yang mungkin merasa bahwa dia melukai hati Tuhan dan dia akhirnya ikut mengikuti taat kepada kehendak Tuhan. Pembaharuan internal itu, dialog internal, conversation, intimate conversation, dialog batin penuh kasih dengan Tuhan. Itulah saudara pengalaman berjumpa dengan Tuhan yang menobatkan hidup kita. Mari, Anda sudah mendengarkan meditasi, berpikir-pikir, saatnya Anda duduk diam, enjoy, dan memandang Yesus, memandang salib Yesus. Tuhan berbelas kasihan. Kita berjumpa dengan Yesus. Karena Yesus datang kepadaku, menghibur aku dan menguatkan aku. Termasuk menguatkan Anda semua. Tuhan berkati Anda semua dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus.